Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Perbuatan baik adalah perbuatan yang selalu membuat orang senang. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang selalu membuat orang itu sedih, kecewa. Perbuatan baik adalah perbuatan yang sering kita lakukan sehari-hari, misalnya saling membantu, saling menolong. Kita tidak pernah melakukan yaitu namanya kebohongan. Nah, karena kita diajarkan yaitu untuk kita diajarkan dalam diri kita yaitu adalah kejujuran. Nah, awal kejujuran adalah perbuatan baik. Sedangkan perbuatan buruk yaitu kita mencuri. Nah, anak-anak, kita diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yaitu kita tidak boleh mencuri. Karena mencuri adalah perlakukan atau perbuatan buruk yang akan merugikan diri kita sendiri, bahkan akan merusak nama baik orang tua kita. Di sini ibu akan menjelaskan yaitu apakah arti berbuat baik. Nah, berbuat baik adalah perbuatan yang tidak menyimpang dari norma, agama, adat, dan hukum. Sedangkan perbuatan buruk kebalikan dari perbuatan baik, kita melanggar norma, agama, adat, dan hukum yang akan merugikan diri kita sendiri. Nah, di sini di dalam kitab suci Roma bab 12 ayat 9 sampai 21, ibu akan mengambilkan dua ayat yaitu hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, di sini sangat jelas sekali anak-anak, Tuhan menghendaki kita untuk menjauhkan hal-hal yang buruk seperti mencuri, mengejek teman, berkelahi dengan teman. Nah, di sini anak-anak pasti tentu sering atau pernah melakukan atau berkelahi dengan teman. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, di sini sangat jelas anak-anak, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu saling mengasihi. Karena hukum dalam kitab suci yaitu yang diutamakan adalah hukum cinta kasih. Di sini anak-anak ada yang mau bertanya, perbuatan baik atau perbuatan buruk pasti ada akibatnya. Contoh akibat dari perbuatan buruk yaitu kita dijauhi teman, tidak dipercayai teman, bahkan kita dicemooh atau bahkan diejek. Bahkan teman kita pasti akan membalas dendam kepada kita. Sedangkan perbuatan baik kebalikan dari perbuatan buruk. Kita akan disukai teman, kita banyak teman, bahkan kita dikenal dengan akhlak yang baik, dan tentu orang tua kita akan bangga. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Bu. Baiklah, jika sudah siap, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita ya. Mari kita mengangkat tanda kemenangan Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan membahas materi tentang doa pribadi. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan doa pribadi itu? Apakah ada yang tahu jawabannya? Tidak Bu. Nah, doa pribadi yaitu ketika seseorang berdoa baik dalam diam ataupun dengan suara sedikit keras dalam lingkup dirinya sendiri. Berdoa merupakan ungkapan iman seseorang kepada Yesus Kristus. Lalu, bagaimana sih caranya kita berdoa secara pribadi? Baiklah, doa pribadi sebaiknya dilaksanakan dengan cara yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Lalu, seperti apa cara berdoa yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita buka kitab suci dalam Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 15. Nah, dalam kutipan Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 15 itu kita dapat mengetahui cara kita berdoa yang benar, yaitu pertama-tama berdoa dengan tekun.
Kedua, berdoa dengan tersembunyi dan rendah hati, yang artinya saat kita berdoa tidak perlu kita pamer, tidak perlu kita memberitahukan kepada orang lain bahwa kita sedang berdoa. Kita hendaknya berdoa dengan rendah hati dan menyerahkan doa-doa kita dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele di sini maksudnya kata-kata kita tidak perlu banyak, cukup ucapkan secara singkat atau sederhana dan jelas. Kemudian keempat, berdoalah dengan kuasa dari Roh Kudus. Nah, itulah cara-cara berdoa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Melalui doa, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dalam doa pribadi kita juga dapat menyampaikan perasaan yang kita alami, seperti perasaan kita sedang bahagia, sedih, harapan kita kepada Tuhan, dan perasaan kita sedang dalam perasaan bimbang. Nah, kemudian kapan dan di mana kita dapat berdoa pribadi? Pribadi dapat kita lakukan setiap hari dan setiap saat dimanapun kita berada ya. Seperti di rumah, di sekolah, di gereja, ataupun di tempat-tempat yang memungkinkan untuk kita berdoa. Contohnya seperti doa pagi dan doa malam, doa sebelum dan sesudah makan. Nah, dari materi pembelajaran hari ini, Ibu berharap supaya kalian dapat menerapkan doa pribadi ini dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Baiklah, mengenai materi kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, mari kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kembali lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 3. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang melestarikan lingkungan alam. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tradisi masyarakat. Nah, hari ini kita dikhususkan untuk belajar tentang lingkungan. Bagaimana sih cara kita melestarikan lingkungan itu? Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anakku, minggu lalu sudah Ibu bagikan kelompok. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Masih ingat kan nama kelompoknya? Ya, silakan. Sudah? Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan gambar ini. Dari gambar ini, kedua anak ini sedang melakukan aktivitas apa? Ya, silakan. Benar sekali. Ada lagi? Benar. Ya, jadi anak-anakku, dari gambar ini menunjukkan bahwa kedua orang anak ini sedang membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu cara kita untuk melestarikan lingkungan. Kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam, baik itu di sekitar sekolah maupun di rumah kita masing-masing. Nah, bagaimana jika kalau kita tidak merawat atau memelihara lingkungan kita di sekolah ataupun di rumah? Maka yang terjadi adalah manusia akan kesusahan dan tidak akan dapat bertahan hidup. Karena kalau lingkungannya tidak dipelihara, maka akan bisa menyebabkan bencana, misalnya banjir,
bahwa salah satu cara untuk melestarikan lingkungan itu adalah dengan menyiram tanaman di rumah ataupun di sekolah dan menanam pohon. Benar sekali. Nah, kita sebagai manusia yang memiliki akal budi tentu bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut atau cara-cara tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga dan merawatnya. Kalian sebagai manusia yang memiliki akal budi tentu tahu tentang hal ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau lingkungan kita bagus, indah, dan enak dipandang, maka kehidupan manusia akan berlangsung dengan baik, baik itu hewan, tumbuhan, bahkan kita sebagai manusia. Nah, ada pertanyaan anak-anakku? Tidak ada. Oke. Sekarang Ibu minta kalian mewarnai gambar ini. Ibu bagikan satu-satu pada kalian. Silahkan kalian warnai dengan sisa waktu kita yang ada. Nanti kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Hasilnya akan kita tempel di dinding, di sini ya, ataupun di belakang sana. Nah, Ibu bagikan satu-satu. Oke, sudah. Silahkan dikumpulkan. Bagus sekali ya. Silahkan dikumpulkan. Terima kasih ya. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak, materi kita hari ini adalah yaitu tentang doa, salam, Maria. Siapa itu Bunda Maria? Bunda Maria adalah Bunda Yesus. Bunda Maria berasal dari Nazaret. Bunda Maria wanita yang dipilih Allah, yang sangat taat kepada Allah. Bunda Maria adalah bunda kita semua. Bunda Maria yang patut kita contohi ialah rajin berdoa, patuh kepada Allah, peduli kepada sesama, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak, sikap Bunda Maria ini patut kita contohi. Doa untuk menghormati Bunda Maria, misalnya doa Salam Maria. Doa Salam Maria biasanya kita peringati pada bulan 5. Yang kedua adalah doa Rosario. Doa Rosario biasanya kita peringati pada bulan 10. Dan yang ketiga, doa Novena 3 Salam Maria. Menghormati Bunda Maria bisa dengan cara berdoa dan bernyanyi. Contoh berdoa yaitu dengan cara berdoa Salam Maria, berdoa Rosario, berdoa Litani, dan 3 Novena Salam Maria. Sedangkan untuk bernyanyi kita bisa dengan cara bernyanyi lagu Salam Maria. Hafalkan di rumah, mari kita berdoa Salam Maria bersama-sama ya anak-anak. Kita mulai. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Anak ibu, apakah sudah bisa? Doa Salam Maria ini kalian coba di rumah terus ya. Anak-anak, kita juga harus menghormati Bunda Maria ya. Salah satu doa untuk menghormati Bunda Maria tadi yaitu doa Salam Maria. Anak-anak, tugas kalian yaitu menghafal doa Salam Maria di rumah ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi.